record itu yang sudah record sudah itu sudah. Sudah Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwina Zonovianti Hasan dengan NIM 5514-24023. Sini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester dari tugas besar mata kuliah Perancangan Permukiman dengan dosen pembimbing saya, Bapak Firta Ramlanteli, STMT. Eh, sudah bisa dimulai, Pak? Oke, yang pertama, pada pendahuluan di sini saya akan menjelaskan perancangan permukiman merupakan proses perancangan dan penataan kawasan hunian yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan tempat tinggal yang layak, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Permukiman tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai ruang bagi berbagai aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Dalam perancangan permukiman perlu memperlihatkan berbagai aspek penting seperti tata ruang kawasan, kondisi lingkungan, ketersediaan infrastruktur dasar, serta kebutuhan sosial ekonomi masyarakat. Perancangan yang baik yang menghasilkan kawasan permukiman yang tertata, memiliki fasilitas yang memadai, serta mampu mendukung kualitas hidup masyarakat. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan wilayah perkotaan, kebutuhan terhadap kawasan permukiman yang berkualitas semakin meningkat. Oleh karena itu, perencanaan permukiman perlu dilakukan secara terencana dan berkelanjutan agar dapat menciptakan lingkungan hunian yang sehat, aman, dan mendukung kehidupan masyarakat secara optimal. Selanjutnya, bentuk atau tematik permukiman yang dipilih, bentuk atau tematik per- permukiman yang diterapkan. Pada kawasan permukiman, saya ambil adalah konsep Green Affordable Housing, yaitu permukiman hijau yang ramah lingkungan serta terjangkau bagi masyarakat. Pemilihan tema ini sesuai dengan kondisi kawasan yang berada di sekitar wilayah tepian danau, di mana lingkungan alam masih penting dari kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan permukiman diarahkan untuk menciptakan hunian yang tetap menjaga keseimbangan lingkungan, sekaligus dapat memenuhi kebutuhan tempat tinggal masyarakat dengan biaya yang relatif terjangkau. Selanjutnya ada peraturan kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan permukiman di Indonesia. Beberapa peraturan utama, yang pertama itu ada Peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman yang mengatur penyelenggaraan perumahan mulai dari perencanaan, pembangunan, pemanfaatan hingga pengelolaan kawasan permukiman. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang mengatur pemanfaatan ruang wilayah termasuk perencanaan kawasan permukiman agar sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Peraturan ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun yang mengatur pembangunan hunian vertikal sebagai salah satu solusi keterbatasan lahan di kawasan perkotaan. Yang keempat, ada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan permukiman yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 dan mengatur lebih rinci pelaksanaan pembangunan perumahan. Dan peraturan terakhir, ada peraturan dari Menteri PUPR tentang standar teknis perumahan yang mengatur ketentuan teknis seperti prasarana, sarana, dan utilitas umum dalam kawasan permukiman. Selanjutnya ada kebijakan, yaitu yang pertama, penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Yang kedua,
pengembangan kawasan permukiman yang berkelanjutan. Yang ketiga, peningkatan kualitas permukiman kumuh. Yang keempat, pengembangan infrastruktur dasar permukiman. Yang terakhir, penguatan peran pemerintah daerah dan masyarakat. Selanjutnya ada strategi penyelenggaraan perumahan dan permukiman. Yang pertama ada pengembangan perumahan berbasis masyarakat. Yang kedua, peningkatan penyediaan rumah terjangkau. Yang ketiga, penerapan konsep pembangunan berkelanjutan. Yang keempat, ada penataan kawasan permukiman secara terpadu. Dan yang terakhir, ada strategi pengendalian pemanfaatan ruang. Selanjutnya ada analisis pemilihan dan kondisi existing, lokasi kawasan, serta strategi pemecahan masalah. Sini ada dua kriteria pemilihan lokasi kawasan. Yang pertama ada kriteria umum. Yang pertama ada harus berada di kawasan yang diperuntukkan bagi fungsi hunian. Yang kedua ada ketersediaan infrastruktur yang baik. Yang ketiga memiliki akses transportasi yang memadai. Yang keempat tidak memiliki saluran drainasi yang memadai. Yang kelima ada memiliki akses transportasi. Sorry Pak, double. Selanjutnya ada kriteria khusus. Di sini ada yang pertama aspek sosial dan budaya, yang kedua pola tata ruang dan orientasi, dan yang ketiga ada kualitas lingkungan dan ekosistem danau. Di sini ada 3 lokasi alternatif. Yang pertama, lokasi A berada di Desa Iluta, terletak di Kecamatan Batu Daa. Lokasi kedua ada di Dembe 1, Kecamatan Kota Barat. Yang ketiga ada lokasi di Lekobalo, di Kecamatan Kota Barat. Pemilihan atau penentuan lokasi yang paling memenuhi kriteria berdasarkan analisis kriteria lokasi, kawasan DMB 1 Kecamatan Kota Barat dipilih sebagai lokasi perancangan permukiman karena memiliki akses jalan yang cukup baik, dekat dengan fasilitas umum dan aktivitas masyarakat. Yang ketiga merupakan kawasan permukiman yang berkembang, dan keempat memiliki potensi untuk penataan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman. Yang selanjutnya ada hasil survei identifikasi. Berdasarkan hasil survei lapangan di kawasan DMB 1 diperoleh beberapa kondisi. Yang pertama itu ada pola permukiman cukup padat dengan jarak antar bangunan yang relatif dekat. Yang kedua, infrastruktur jalan, lingkungan sudah tersedia. Yang ketiga, sistem drainase pada beberapa titik belum optimal karena di beberapa kawasan itu saya melihat eh, se- eh, drainasenya tidak difungsikan, tapi dia terhalang dengan timbunan tanah, Pak. Selanjutnya ada pengelolaan sampah masih terbatas, dan yang terakhir ketersediaan ruang terbuka hijau masih kurang. Selanjutnya ada analisis strategi pemecahan masalah di kawasan terpilih. Sekarang hasil identifikasi kondisi kawasan permukiman DMB 1, ada beberapa permasalahan. Oleh karena itu diperlukan beberapa strategi penanganan untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, yaitu yang pertama penataan kawasan permukiman. Penataan kawasan permukiman dilakukan dengan mengatur kembali pola permukiman agar lebih tertib dan nyaman. Yang kedua ada peningkatan sistem drainasi, perbaikan dan peningkatan saluran drainasi diperlukan untuk mengurangi potensi genangan air saat musim hujan. Yang ketiga ada penyediaan fasilitas pengelolaan sampah. Pengolahan sampah perlu ditingkatkan melalui penyediaan fasilitas seperti tempat pembuangan sampah sementara atau TPS dan sistem pengangkutan sampah yang lebih teratur. Yang selanjutnya ada penyediaan ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau dapat berfungsi sebagai area resapan air sekaligus ruang interaksi sosial bagi masyarakat. Dan strategi terakhir yaitu peningkatan infrastruktur lingkungan. Infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, sanitasi, dan akses air bersih
ditingkatkan agar mendukung kenyamanan dan kesehatan masyarakat. Sekian dari saya, apa ada pertanyaan dari Bapak? Ya, jadi memiliki regulasi, regulasi. Eh, Saya sudah dalam ini, ya Pak. dalam peran ya turunan dari undang-undang satu. Saya dari program pemerintah itu, kemudian dia menjadi dasar juga bagi peraturan bawahnya tim peraturan. Jadi, ya, Hmm. nah, buat Perda, ya. Karena bisa saja ada perda-perda peraturan daerah, Ya. daerah itu yang buat. Nah ini terkait misi regulasi itu saya ingin tahu, karena di sini juga tidak dijelaskan. Apakah ada regulasi, perda, regulasi atau peraturan ini yang mengatur mengenai kan akan dari besar green Benar, terus ya Pak. green housing sendiri Hmm. pada tadi Kalau soal peraturan yang ini saya belum mencarinya Pak. Soal itu greenhousing itu yang sesuai dengan peraturan. jadi Ya, kemungkinan ada Pak. Karena ya, mungkin sebenarnya informasi yang eh, sudah diterapkan secara luas, tidak hanya di mungkin kita seperti secara luas sudah ya. diterapkan. Sampai seberapa hijau sebuah rumah itu, Hmm. rumah itu ini kan seperti harus Greenhousing. ini kan akan menjadi cuan Hmm. di dalam rancangan. Seperti apa yang perasaan rumah pemukiman lain ini dan merasa kurang dari ya, punya bayangan nggak jadi nanti akan seperti apa? Bagaimana medis menerapkan greenwashing itu dong? Punya Pak. Mungkin adanya ruang terbuka hijau yang PPH, ya. mana dengan PPH kaitan terus harus seperti apa? Hmm. Dan ada di sisi lain ada mungkin ada di sumber yang lain maksudnya kuasa berpendapat. Iya. Mungkin dia RTH yang
dibangun dengan dekat dengan wilayah tepian danau begitu, Pak. Ya, tapi secara umumnya ya yang bisa dikatakan memenuhi syarat sebuah bahasa itu adalah daerah yang misalnya luas berapa kan sudah ada. Ya, Secara nanti luasnya luas pertimbangan daerah itu berapa supaya disebutkan. Kira dan bisa dikatakan yang segi sekian hektar. Tapi kalau persentase oh, berapa persen dipakai? 50, Pak. Dan Itu. itu terdiri dari RPH publik dan RPH desa. Berapa persen yang RPH publik kalau persen? Setengah bagi dua, ya. Setengah-setengah. Ya, Setengah-setengah. terus ya, Hmm, pernah baca nggak? tidak, Pak. Pernah. Tinggal. Ya, Nah, itu kan misalnya itu tadi bilang bahwa salah satunya itu belum dapat ide, Pak. Belum dapat ide. jadi harus kalian rumuskan sistem bagaimana strategi ini. Eh, Karena ini nanti dalam rancangan terus nanti penting strategi tema itu dia disuruh ada berlincah. Kalau misalnya di RPH tadi kan gampang tapi dia plannya Ya, luasannya kan minimal. Nah, bisa lain harus bisa terlihat. Kalaupun bisa tidak di lainnya ini bagian nanti ya, secara teknis bagaimana tingkat-tingkatnya atau aktivitas dan sebagainya itu ya seperti itu. Baik, ya saja baik, Pak. setelah saya dulu yang menarik itu ya, Oh, sorry, sorry. ya. Eh, baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tuh. Oleh kenapa?